Perkenalkan, nama saya Mikael Tegar dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 24. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi akuntansi. Langsung saja kita mulai dari pengertian. Apa sih itu pengertian akuntansi atau lebih dikenal dengan accounting? Accounting berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah to account, yang memiliki arti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Dan di sini ada dua contoh menurut AAA dan AICPA. AAA itu adalah American Accounting Association, dan AAA ini mengatakan bahwa proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi. Dan menurut AICPA adalah seni mencatat atau menggolongkan, mengiktisarkan dengan cara tertentu dalam ukuran monometer transaksi dan kejadian-kejadian umumnya bersifat keuangan. Nah, kalau tadi AAA itu untuk memproses, nah AICPA ini berbeda dengan AAA. Dia tuh lebih ke seni mungkin seni menulis akuntansinya. Oke, langsung saja kita lanjut. Dan apa sih itu tujuan akuntansi? Tujuan akuntansi yang pastinya adalah memberikan informasi mengenai data dan gambaran kondisi sebuah perusahaan atau lembaga. Nah, data ini berupa misalkan data keuangan, terus grafik statistika dari pokoknya ini tentang peruangan di perusahaan mungkin yang saya tahu. Karena kalau suatu perusahaan nggak ada akuntan atau yang biasanya mencatat itu biasanya tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik di suatu perusahaan tersebut. Lalu manfaat akuntansi itu ada 3. Yang pertama, membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. Yang kedua, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Apa sih itu pihak berkepentingan? Misalkan contohnya, jika suatu perusahaan itu meminjam kepada contoh ya bank, nah itu kan dia harus memiliki kepentingan, misalkan wah uang ini buat apa sih, dan bank tuh harus tahu. Kalau misalnya itu kepentingan pribadi, bank mungkin tidak bisa terima karena itu tidak bersangkutan dengan jalannya suatu perusahaan. Terus ada beberapa contoh juga ini pemakai informasi akuntansi, itu ada 5 ya. Yang pertama tuh yang pasti pemilik perusahaan. Gunanya untuk apa sih? Untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Nah, si pemilik perusahaan ini pasti punya kan dia CEO ya. CEO tuh kayak founder gitu. Dan kenapa sih dia penting? Karena supaya dia tuh tahu kalau misalkan si perusahaan itu gimana proses jalannya akuntansi sistem akuntannya tuh kayak gimana. Terus yang kedua ada manajer. Manajer itu biasanya untuk perencanaan dan pengoperasian perusahaan. Nah, kalau pemilik perusahaan itu gunanya untuk mengetahui perkembangan, kalau manajer itu untuk biasanya mengelola apa yang di dalam perusahaan itu, kayak orang yang dipercaya lah kalau itu. Terus ada karyawan. Karyawannya itu untuk mempertimbangkan kenaikan gaji, perolehan, tunjangan. Terus yang selanjutnya ada kreditor, untuk memberikan kredit pada calon nasabah. Nah, ini biasanya perbankan ya yang melakukan seperti itu. Terus yang kelima ada pemerintah, untuk menetapkan kebijakan pajak yang akan diterapkan pada perusahaan. Misalkan kok saya punya contohnya perusahaan ayam. Nah, perusahaan ayam tuh pasti punya pajak ya. Nah, biasanya pajak itu tuh ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan pajaknya PPN atau ya kayak gitulah, PPN apa sebagainya, itu yang menetapkan pemerintah. Terus yang selanjutnya tuh ada nah, di sini ada 5 contoh bidang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi pemerintah, dan akuntansi manajemen. Terus yang selanjutnya, nah apa sih 5 fungsi
yang tadi itu. Yang pertama tuh ada akuntan keuangan untuk menyiapkan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya. Yang ketiga, akuntansi biaya untuk mengetahui besarnya HPP untuk mengkontrol pengeluaran produksi. Yang keempat, ada akuntansi manajemen untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitoring aliran uang kas. Terus akuntan perpajakan menangani pembayaran pajak bagi perseorangan maupun perusahaan. Dan profesi akuntan tuh ada controller, akuntan biaya, terus akuntan anggaran. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin saya salah ucap atau Anda tidak mengerti. Mohon dimaafkan. Terima kasih.